Viral video pendemo di Amerika sebar belatung di hotel tempat Netanyahu menginap. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, tiba di Amerika Serikat untuk berpidato di hadapan Kongres AS, Rabu 24 Juli waktu setempat. Kedatangannya ke negeri Paman Sam itu menimbulkan kekacauan di Washington. Beberapa demonstran pro-Palestina merangsek ke Hotel Watergate, tempat Netanyahu menginap dan mengadakan pertemuan. Mereka menyebarkan ulat bambu, belatung, hingga serangga kecil berkaki 4 serta tanah-tanahnya, ke atas meja di ruang pertemuan hotel. Di ruang itu terdapat bendera Israel dan AS, serta telah disiapkan juga gelas-gelas air minum dan permen. Kelompok Palestinian Youth Movement mengunggah video insiden tersebut di akun medsosnya. Mereka menyatakan aksi itu agar Netanyahu, agen Mossad Israel, dan Secret Service tidak memiliki kedamaian karena mereka terus meneror rakyat kami. Dalam video yang viral di media sosial itu, tampak binatang-binatang ikut memenuhi sebagian lantai di ruang pertemuan dengan latar belakang bendera Israel dan AS maupun di koridor lantai. Para pendemo juga menyalakan alarm kebakaran dengan durasi 30 menit agar tamu sekutu AS itu tidak bisa istirahat. Tidak akan ada istirahat sebelum Netanyahu dan Kongres mempermalukan diri mereka sendiri di depan dunia karena gagal mencapai tujuan militer dan politik mereka, tulis akun Instagram Palestinian Youth Movement yang diikuti lebih 600.000 follower. Semoga mimpi mereka dihantui oleh kematian rakyat kami dan pembusukan masyarakat mereka, lanjut mereka. Tidak akan ada perdamaian, tidak akan ada istirahat, sampai penjahat perang ditangkap, pungkasnya. Hotel Watergate lakukan pembersihan. Merespons kericuhan, Hotel The Watergate mengeluarkan pernyataan yang mengatakan pihaknya akan fokus pada keselamatan dan kesejahteraan para tamu dan staf. Mereka akan memastikan properti tersebut telah dibersihkan dan beroperasi secara normal. Pihak hotel juga bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menangani situasi tersebut. Dikutip dari Fox News, berikut pernyataan lengkap dari Hotel Watergate. Kami mengetahui video media sosial yang beredar di berbagai platform yang melibatkan Hotel The Watergate dan insiden malang yang terjadi di properti kemarin. Prioritas utama kami adalah keselamatan dan kesejahteraan para tamu dan staf kami. Kami mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan properti telah dibersihkan dan sekarang beroperasi seperti biasa. Kami bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang yang menangani situasi ini. Karena ini adalah kasus terbuka, kami tidak dapat memberikan rincian lebih lanjut saat ini. Massa teriakan, Free Palestine! Di hari yang sama, ribuan pengunjuk rasa turun ke Washington menjelang pidato Netanyahu di hadapan anggota Kongres AS. Mereka meneriakan, Free Palestine, dan sejumlah pendemo memblokir rute Netanyahu ke gedung Kapitol. Selain itu, ribuan pengunjuk rasa juga mengibarkan bendera Palestina dan membakar bendera AS di luar Union Station. Hingga malam hari, para pengunjuk rasa masih berkumpul di luar Hotel Watergate untuk menuntut AS menghentikan bantuan militer ke Israel. Dalam pidatonya di depan Kongres AS, Netanyahu menyampaikan tujuannya untuk bersekutu dengan AS dan meraih kemenangan total lawan Hamas di Gaza. Ia juga menyerukan dukungan anggota parlemen AS terhadap perang Israel di Gaza dan menyampaikan rencana deradikalisasi Gaza pasca perang. Seorang anggota DPR AS keturunan Palestina, Rashida Tlaib, yang hadir dalam joint session DPR dan Senat,
Khusus mendengarkan pidato Netanyahu itu, mengangkat poster penjahat perang dan bersalah atas genosida saat Netanyahu berpidato. Gempuran Israel ke Yaman yang dilakukan belum lama ini semakin memperpanas konflik di Timur Tengah. Ini membuat banyak pihak khawatir akan terjadinya peperangan besar. Konflik yang awalnya hanya terjadi di wilayah Gaza kini telah merambat dan membuat sejulan kelompok milisi lain ikut campur, seperti Houthi di Yaman dan Hizbullah di Lebanon. Kelompok milisi yang dipayungi oleh Syiah Irak tersebut terus memberikan tekanan pada Israel, dengan meluncurkan sejumlah rudal dan drone. Serangan-serangan ini membuat pihak Tel Aviv tak tinggal diam dan memberikan serangan balasan. 5 fakta gempuran Israel ke Yaman. 1. Serangan balasan dari Israel. Gempuran Israel ke Yaman yang baru-baru ini terjadi merupakan serangan balasan setelah Houthi mengerahkan drone mereka ke Tel Aviv dan membuat sebuah gedung hancur. Serangan Houthi yang telah menewaskan 1 orang itu lantas membuat Israel harus mengerahkan jet tempurnya. Mengingat Tel Aviv memang selalu membalas setiap serangan sekecil apapun dampak dari serangan itu. 2. Serangan udara ke Pelabuhan Hodeidah. Dikutip dari BBC, Israel telah melakukan serangan udara di Pelabuhan Hodeidah di Laut Merah yang dikuasai Houthi di Yaman, sehari setelah sebuah pesawat tak berawak yang diluncurkan oleh kelompok tersebut menghantam Tel Aviv. Serangan udara itu menargetkan sebuah pembangkit listrik serta depot gas dan minyak di wilayah Pelabuhan Laut Merah Hodeidah, menurut seorang juru bicara Houthi dan 2 pejabat regional. 3. Serangan terjauh yang pernah dilakukan Israel. Laksamana Muda Daniel Hagari, juru bicara militer Israel, mengatakan bahwa operasi itu adalah salah satu operasi terjauh dan terlama yang pernah dilakukan oleh Angkatan Udara Israel. Disebutkan juga jika pelabuhan tersebut merupakan tempat persinggahan pasokan utama bagi Iran untuk menyalurkan senjata kepada sekutu-sekutunya, Houthi, di Yaman, yang telah menembakkan lebih dari 200 rudal dan pesawat nirawak ke Israel selama beberapa bulan terakhir. 4. Pelabuhan Hodeiyah adalah titik krusial bagi Yaman. Selain disebut sebagai tempat pasokan senjata, Pelabuhan Hodeiyah juga merupakan titik krusial bagi semua barang, termasuk makanan dan minyak yang sangat dibutuhkan, untuk memasuki wilayah barat laut Yaman, yang sebagian besar dikuasai oleh Houthi. Meski begitu, pihak Houthi mengatakan bahwa serangan terhadap pelabuhan itu tidak akan menghalangi milisi itu untuk melakukan serangan tambahan terhadap Israel.